그리고 내가 인도네시아 대표팀 감독으로 할 수 있겠냐? 우리가 리그가 강하고 dan ini bagian dari keinginan beliau, apapun bisa terjadi di dunia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menanggapi kritikan anggota Komite Eksekutif, (Exco), Haruna Sumitro soal program naturalisasi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Adapun Haruna adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan program tersebut. Seperti diketahui PSSI saat ini sedang memproses naturalisasi 3 pemain Eropa agar bisa membela Timnas Indonesia, mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struijk. Nah, Haruna dalam hal ini menyebut program naturalisasi bukanlah jaminan memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia, apalagi, bisa mengancam produk lokal. Berkaca ke belakang, dari zaman Christian Gonzalez sampai sekarang belum ada prestasi yang diberikan oleh pemain naturalisasi tersebut. Ia juga membanding kualitas lokal dengan 4 calon pemain naturalisasi yang tengah diproses tak jauh berbeda. Menanggapi hal tersebut, Yunus Nusi menyebut program naturalisasi saat ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Saat ini PSSI hanya memproses mereka yang punya darah keturunan Indonesia. Program naturalisasi ini berbeda dengan di zaman Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, Beto Gonçalves dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia, kata Yunus Nusi dalam rilis PSSI. Selain itu, 4 calon pemain naturalisasi tersebut adalah permintaan langsung Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI memberikan dukungan demi mendapatkan prestasi. Program naturalisasi juga keinginan dari STY, Sintayong, ungkap mantan Ketua Asprof Kalimantan Timur itu. Adapun dalam program ke depan, Sintayong memang membutuhkan beberapa pemain untuk menutup kelemahan di beberapa posisi, salah satunya di posisi striker, dan yang pada saat ini Timnas Indonesia U20 sedang menjalani TC di Jakarta, namun banyak pemain andalan Sintayong belum gabung. Dalih-dalih para pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Sintayong menyebut rencana yang dibuat tim pelatih untuk Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 kacau setelah beberapa pemain andalan belum bergabung dalam pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Hal itu diungkap Sintayong usai memimpin latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu kecewa banyak pemain Timnas U20 yang belum bergabung. STY juga kecewa Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh tidak melapor belum bergabung dengan TC Timnas U20 karena berkarir di Eropa. Marcelino sudah resmi bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze, dan Ronaldo disebut akan memperkuat klub Turki, Bodrumspor. Saya sedikit tersinggung juga, 2 pemain itu keluar negeri tanpa ada laporan. Apalagi kami sedang mempersiapkan Piala Dunia dan Piala Asia, lumayan kacau juga rencana yang sudah siapkan, kata Sintayong. Sintayong juga tidak bisa memastikan apakah Marcelino dan Ronaldo akan bergabung dengan Timnas U20, padahal Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di Piala Asia U20 2023 melawan Irak pada tanggal 1 Maret mendatang. Jujur saya tidak bisa diberikan jawaban pasti, saya belum pernah dapat detail laporan seperti apa, ujar STY. Bukan hanya Marcelino dan Ronaldo, pemain-pemain dari Persib Bandung dan Persija Jakarta juga belum bergabung dalam latihan Timnas U20. Sintayong mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak klub, terutama Persib. Karena ini ada turnamen di bulan Maret, jadi saya minta tolong,
Saya memang mengerti pihak atau posisi klub seperti apa, tapi tolong pengertiannya dari klub agar bisa melepas pemainnya, ucap STY. Selain itu Sintayong merespons kritikan pelatih Persija Thomas Doll yang menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu tidak paham sepak bola. Doll kesal banyak pemain muda Persija dipanggil masuk TC Timnas U20. Kalau saya tidak tahu tentang sepak bola bagaimana bisa jadi pelatih Piala Dunia, dan bagaimana bisa jadi pelatih Timnas Indonesia juga, ucap STY. Jadi, jika pelatih Persija bicara seperti itu dengan mencari keuntungan sendiri, ya, sebenarnya tidak baik, kata-katanya untuk masyarakat Indonesia yang tunggu-tunggu Piala Dunia U20 2023 Mei nanti, ujar STY. PSSI kebut naturalisasi Justin Hubner Ces demi akomodir Sintayong di Piala Dunia U20 2023, Februari sudah selesai, nyatanya sampai sekarang belum ada tanda-tanda perampungan. Setelah merampungkan proses naturalisasi Sain Patinama, PSSI tengah berusaha mempercepat proses perubahan kewarganegaraan 3 calon pemain Timnas Indonesia U20, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menerangkan pihaknya tengah berusaha keras agar ketiga pemain keturunan ini bisa segera merampungkan proses naturalisasi. Menurut sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu, percepatan proses naturalisasi Justin Hubner dan kawan-kawan penting demi mengakomodir kebutuhan pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong jelang Piala Dunia U20 2023. Insya Allah lebih cepat dari proses seniornya, Sain Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh, kata Iriawan di gedung Kemenkumham. Iwan Bule menjelaskan PSSI menargetkan agar proses naturalisasi 3 pemain keturunan itu bisa rampung pada Februari. Andai meleset, dia berharap perubahan kewarganegaraan bisa selesai selambat-lambatnya pada Maret, mudah-mudahan Maret ini sudah beres paling telat. Tetapi, saya harapkan Februari sudah tuntas, sambung mantan Kapolda Metro Jaya itu. Saya sampaikan ke Kanwil tadi, ini sedang dalam proses, nanti mohon kalau sudah memang prosesnya sesuai aturan, untuk bisa mengambil sumpah lebih cepat lebih baik, karena kita ingin supaya mereka cepat bergabung untuk Piala Dunia U20, tutupnya.